Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan tentang riwayat orang kudus yaitu Rut pada abad ke-11 sebelum Masehi. Wanita Moab ini dikenal dalam kaitannya dengan keluarga Elimelek, sebuah keluarga Israel dari Bethlehem, daerah Yehuda. Konon pada zaman pemerintahan hakim-hakim, terjadilah kelaparan hebat di tanah Israel. Elimelek bersama Naomi istrinya dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion mengungsi ke Moab sebagai orang asing. Sepeninggal Elimelek, Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan-perempuan Moab. Mahlon dengan Orpa, sedangkan Kilion dengan Rut. Sayangnya Mahlon dan Kilion kemudian meninggal dunia. Dengan demikian tinggallah Naomi bersama kedua menantunya Orpa dan Rut. Ketika didengar kabar bahwa Tuhan telah membebaskan umatnya, bangsa Israel dari kelaparan, pulanglah Naomi ke Bethlehem, Yehuda bersama kedua menantunya. Di sana Rut bertemu dan menikah dengan Boas, saudara Elimelek. Perkawinan Levirat ini sah menurut hukum Israel demi melanjutkan keturunan Naomi. Rut dan Boas memperanakan Obed, ayah dari Yese, yang menjadi ayah dari Daud, raja terbesar Israel. Dengan demikian, Rut dikenal sebagai leluhur Raja Daud dan Yesus Kristus yang lahir dari keturunan Daud. Atau bisa dibandingkan Matius 1 ayat 5. Bacaan pertama. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Manusia rohani menilai segala sesuatu. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tiada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menjelaskan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berbicara tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang diajarkan kepada kami, bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat pula memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sebab manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub lalu berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini, dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat
dan mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan tentang Aku Tahu Siapa Engkau, Engkau yang kudus dari Allah. Kapanpun pengusiran setan disebutkan, kita mungkin memikirkan sesuatu yang dramatis terjadi, seperti yang kita lihat di film. Kita mungkin membayangkan sosok orang yang kerasukan, berteriak, dan hal-hal aneh lain yang terjadi. Kita mungkin mendapat kesan ini dari apa yang kita baca di Injil tentang bagaimana Yesus mengusir setan dan roh jahat. Salah satu contohnya adalah dalam Injil hari ini ketika roh jahat yang merasuki pria itu berteriak kepada Yesus. Tetapi Yesus berkata dengan tajam, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan roh jahat keluar dari pria itu tanpa menyakitinya sama sekali. Kita mungkin belum pernah melihat hal-hal seperti itu terjadi, khususnya di gereja. Kita tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi di gereja di semua tempat. Tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada roh jahat di sekitar kita. Yesus memberi gereja otoritas dan kuasa untuk mengusir kejahatan. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Dengan cara yang tidak terlalu dramatis, tetapi tentunya dengan cara yang tidak kalah kuatnya, kita melihatnya terjadi dalam sakramen tobat atau pengakuan dosa. Pandangan gereja dalam Konsili Vatikan II menyebutnya dengan jelas perlawanan setan. Sebab seluruh sejarah manusia syarat dengan perjuangan sengit melawan kekuatan kegelapan. Pergulatan itu mulai sejak awal mula, atau Gaudium et Spes artikel ke-37. Akan tetapi manusia yang diciptakan Allah dalam kebenaran sejak awal mula sejarah atas bujukan si jahat telah menyalahgunakan kebebasannya. Manusia memberontak melawan Allah dan ingin mencapai tujuannya di luar Allah. Meskipun orang-orang mengenal Allah, namun mereka tidak mau memuliakannya sebagai Allah, melainkan hati mereka yang bodoh diliputi kegelapan dan mereka memilih mengabdi makhluk daripada Sang Pencipta. Allah telah mengutus putranya dalam daging kita. Allah bermaksud merebut manusia dari kuasa kegelapan iblis. Atau Et Gentes artikel ketiga. Orang-orang yang telah mendengar firman Tuhan dan telah membuka hati mereka terhadap firman yang membersihkan dan menyembuhkan akan menyadari dosa dan kejahatan di dalam hati mereka. Mereka yang pergi untuk sakramen tobat, di sana Yesus membersihkan dan mengusir kejahatan di dalam hati mereka, dan mereka pun disembuhkan dan diampuni. Marilah kita juga mendengar firman Tuhan dan membuka hati kita pada firman. Dan ketika kita menyadari dosa dan kejahatan di dalam hati kita, marilah kita pergi untuk sakramen tobat. Di sana kita akan disucikan dan diampuni. Sebab itulah kekuatan firman Tuhan, dan itu jugalah kekuatan dan otoritas yang telah Yesus berikan kepada gerejanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang berkuasa atas segalanya di bumi ini, setan pun takluk kepadamu. Semoga kenyataan ini semakin mendekatkanku kepadamu melalui kesaksianku dengan iman, harapan dan kasihku kepadamu dalam keseharianku. Ini ya Tuhan. Amin.